Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu akan membahas pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan kemarin, semifinal Piala Asia U23. Nah, sayang sekali Indonesia gagal menang dan harus takluk dari Uzbekistan dengan skor 2-0. Nah, gol dari Uzbekistan ini dicetak pada babak kedua setelah gol dari Indonesia dianulir oleh wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan. Nah, seharusnya Indonesia ini bisa unggul terlebih dahulu, namun lagi-lagi digagalkan oleh wasit dan juga wasit VAR. Seperti melawan Qatar, kita lagi-lagi dicurangi, sehingga dengan dianulirnya gol yang dicetak oleh Ferrari itu membuat konsentrasi dari pemain Indonesia menurun, sehingga akhirnya bisa kebobolan 2 gol. Nah, inilah yang harus diperhatikan, karena ini wasit VAR yang berasal dari Thailand ini seringkali mencurangi Indonesia melalui review-reviewnya yang ada di video VAR, sehingga sangat merugikan Indonesia. Sudah 2 kali melawan Qatar kita dicurangi oleh VAR, dan melawan Uzbekistan kita juga dicurangi oleh VAR. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh PSSI seharusnya untuk melakukan protes kepada AFC agar wasit VAR dari Thailand ini seharusnya diberi peringatan atau setidaknya diberi hukuman agar tidak memimpin pertandingan, beberapa pertandingan, agar tidak melakukan kecurangan kembali dan harus melakukan evaluasi. Nah, semoga protes ini dilakukan oleh PSSI agar tidak merugikan tim nasional Indonesia lagi. Nah, di luar kecurangan yang dilakukan oleh wasit utama dan juga wasit VAR itu, memang dari segi permainan Indonesia memang masih kalah jauh dari Uzbekistan, seperti apa yang telah saya jelaskan dan yang telah saya analisis pada video pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan sebelumnya. Saya mengatakan bahwa Uzbekistan ini mempunyai keunggulan di sayap-sayapnya yang cepat dan juga tendangan jarak jauhnya, dan juga passing terobosan di sudut-sudut sempit atau di celah-celah yang sempit. Inilah yang membahayakan permainan dari Uzbekistan, dan juga adanya pressing yang tinggi sehingga pemain-pemain Indonesia tidak bisa dengan leluasa menguasai bola, dan inilah yang menyebabkan permainan Indonesia tidak berkembang. Dan pressing dari Uzbekistan ini sangat kuat sekali, dan memang Indonesia sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan Uzbekistan. Nah, crossing dari Uzbekistan juga sangat luar biasa sekali, dan 2 gol dari Uzbekistan ini memang berasal dari sayap semua, dan memang seharusnya sangat berbahaya sesuai apa yang telah saya sampaikan di video saya sebelumnya, dan memang itu benar-benar terjadi. Nah, inilah yang mungkin harus dievaluasi dan mungkin sudah menjadi pengalaman bagi timnas U23 untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, baik itu di turnamen U23 selanjutnya atau beberapa pemain yang nantinya akan masuk ke senior, dan harus belajar bagaimana permainan dari Uzbekistan sehingga harus bisa mengantisipasi permainan seperti ini. Nah, kemarin Uzbekistan sangat mendominasi pertandingan. Seharusnya di babak pertama Indonesia bisa mengimbangi, namun di babak kedua karena wasit yang kurang adil dan curang, inilah yang mengakibatkan Indonesia kehilangan konsentrasinya. Nah, dengan kekalahan ini mengakibatkan Indonesia menunda sementara harapannya untuk bisa lolos ke Olimpiade, karena harapan untuk menjadi juara 1 atau juara 2 sudah pupus karena kalah di semifinal. Namun dengan gagalnya Indonesia masuk final tidak menutup peluang Indonesia untuk masuk ke Olimpiade, karena masih ada peluang lagi, yaitu harus juara ketiga. Dan kalau tidak bisa juara ketiga, nanti ada kesempatan terakhir, yaitu peringkat 4 untuk playoff melawan Guinea sebagai perwakilan dari zona Afrika. Nah, Indonesia sebenarnya masih
terbuka peluangnya untuk Olimpiade, dan memang kita tidak bisa berharap Indonesia bisa juara di Piala Asia U23, namun kita mempunyai momentum bahwa kita mempunyai kesempatan untuk bisa tampil di Olimpiade, dan tampil di Olimpiade ini memang kesempatan yang sangat luar biasa, dan mungkin ini adalah pertama kalinya sejak beberapa tahun, puluhan tahun bahkan, Indonesia mempunyai peluang untuk bisa lolos ke Olimpiade, dan ini memang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nah, nanti pada perebutan tempat ketiga Indonesia akan melawan Irak, yang mana Irak kemarin kalah melawan Jepang, sehingga harus berjibaku dengan Indonesia untuk memperebutkan peringkat ketiga supaya bisa lolos otomatis ke Olimpiade tanpa melalui playoff dengan Guinea dari zona Afrika. Nah, inilah yang memang harus diperhatikan dan dilihat. Indonesia memang jika melawan tim-tim yang bermain pressing, memang Indonesia selalu gugup, dan inilah yang menyebabkan permainan Indonesia tidak bisa berkembang, apalagi permainan Uzbekistan sangat luar biasa sekali seperti apa yang telah saya jelaskan tadi. Ya, mungkin semoga kita berharap melawan Irak kita bisa menang, dan kemungkinan permainan Irak hampir sama dengan pemain atau dari negara-negara Arab lainnya. Kita berhasil mengalahkan Yordania, dan di uji coba kita berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab, dan meskipun kita kalah melawan Arab Saudi di uji coba sebelumnya, namun Sintayong seharusnya bisa menganalisis bagaimana permainan dari Irak ini, dan mungkin negara-negara Arab lainnya atau negara Irak ini bisa permainannya hampir mirip-mirip. Nah, semoga Indonesia bisa menang dan Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Ya, meskipun ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil seperti Rizky Ridho, sayang sekali kemarin mendapatkan kartu merah. Nah, inilah kartu merah ini memang kontroversial karena seharusnya bukan kartu merah tapi mendapatkan kartu kuning, dan dilihat dari review video VAR memang niat dari Rizky Ridho itu bukan mencederai lawan atau menghajar lawan, tapi seharusnya menghalau bola. Nah, namun keputusan dari wasit utama dari China dan review dari wasit VAR dari Thailand ini mungkin yang menyebabkan apa yang dilakukan Rizky Ridho itu dianggap sebagai pelanggaran. Ya, mungkin begitu saja, dan kita berharap nanti lawan Irak kita bisa menang dan kita lupakan pertandingan melawan Uzbekistan, dan itu bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua. Oke, saya pamit dulu, sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.